Kota Bandung ada di Jawa Barat. Kota Padang ada di Sumatera Barat. Kalaulah orang sudah banyak berbuat maksiat, kemana lagi lah kalau tak bertobat? Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyampaikan masalah istighfar sama tobat ya. Sekarang saya mau bertanya masalah tobat. Tobat ini apa yang ditobatkan? Seandainya kata seseorang itu mencuri sandal, apabila dia bertobat, maka pulangkan dululah sandalnya baru bertobat. Aturannya Pak ya. Tapi ada suatu pertanyaan Pak, saya pun menanyakan sangat berat sekali Pak. Tapi walaupun berat akan saya tanyakan juga. Jadi begini Pak Ustadz, seorang laki-laki umpamanya berzina kepada istri orang, kemudian dia tobat, dia harus minta maaf kepada suaminya. Wah ini runyam kalau minta maaf ini Pak, bonyot ini Pak, ya kan? Udah minta maaf bonyot, hukum berjalan terus masuk penjara, iya kan? Jadi pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang laki itu tidak minta maaf pada suaminya, tapi dia tobat, tidak berbuat lagi, apakah itu bisa dibilangkan tobat nasuha? Satu, yang kedua, bagaimana nanti di akhirat? Apakah dia tidak mencari orang suaminya tadi meminta maaf? Karena mencuri saja Pak, kalau tidak dipulangkan, di akhirat kan tahu Pak, ada hukumannya yang kepala kambing menjilat-jilat wajahnya kan begitu. Jadi itu pertanyaan saya lah Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ya, saya akhiri dengan suatu pantun. Kalaulah ada kolam renang, silakanlah mandi dan berenang. Kalaulah ada kesalahan terhadap orang, segeralah minta maaf agar hati dan pikiran menjadi tenang. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Simin ini curhat saudara hadirin. Pemain. Ya memang hebat ya. FKSM ini luar biasa saudara hadirin. Iya, alhamdulillah sangat bagus sekali pertanyaan ya. Walaupun pertanyaan dirinya, tapi sesungguhnya memukul kepada orang lain saudara hadirin. Jangan panas Pak Arif. Oh, alhamdulillah. Saya pikir panas gara-gara pertanyaan. Pemain maklum lah ya. Kalau menurut hadis Nabi Bapak, memang 3 syarat tobat tuh, tapi ditambah oleh ulama 1 lagi. Yang pertama tersebut syarat tobat itu supaya memang betul-betul bagus, tidak lagi disiksa Allah kita, pertama minta ampun. Tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memang tidak mengulangi walaupun ada kesempatan. Ya, itulah sebabnya orang mencuri, dia tersebut tobat, tapi gara-gara kakinya sudah pincang atau dipotong dua-dua, sebenarnya itu kurang bagus tobatnya. Kenapa alasannya? Dia sebenarnya nggak mau mencuri itu lagi, karena bukan karena bertobat, karena nggak bisa lagi jalan, saudara hadirin. Ada cerita dalam sejarah masih di masa Rasulullah. Satu ketika para sahabat-sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada apa wahai sahabat? Ini si Polan, seorang anak muda, ini mencuri. Apa yang layak pantas untuk hukumannya? Potong tangannya, kata Nabi. Padahal baru sekali mencuri. Para sahabat-sahabat tersebut kagum dan heran. Ya, masa terus dipotong? Dalam hatinya bisa sahabat. Ya Rasulullah, disampaikanlah oleh sahabat Umar. Apakah kantas tersebut dipotong ya Rasulullah tangannya? Jadi gimana menurut kalian? Tapi baru sekali ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu nggak usah dipotong. Tapi tahu maka disebutkan oleh Nabi, sampai dia sudah tua memang tak bisa berhenti mencuri itu saudara hadirin. Maka disuruh oleh Nabi dipotong, maksudnya supaya habis dosanya, nggak nyuri lagi. Orang Nabi kan tembus pandang, kasar. Tapi kita nggak mengerti, kita nggak tahu. Akhirnya sampai sudah tua dia baru mencuri lagi, dipotong lagi. Maka barulah sadar sahabat, oh ini agaknya dulu
Maka disuruh oleh Nabi tersebut dipotong. Karena nggak bisa lagi berubah. Ada manusia Pak seperti itu. Ya. Nah kita kalau bisa, na'udzubillah min zalik. Jadi minta ampun sungguh-sungguh, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengulangi perbuatan, saudara hadirin. Bagaimanapun situasinya tersebut. Menyesal kita, saudara hadirin. Kemudian kalau barang tadi yang diambil, maka dipulangkan dia, itu yang terbaik. Itulah sebab menurut para ulama ada qada sholatu, sebenarnya maksudnya bukan diganti sholat, itu bukan pengertiannya. Boleh ditinggal, bukan. Artinya dulu banyak tinggal sholat-sholat kita, sekarang kita bertobat. Itulah pengertian qada sholatu yang sebenarnya. Bukan boleh tinggal nanti diganti, bukan begitu. Diangsurlah sholat kita tersebut. Misalnya tadi dari umur 16 tahun sampai tersebut umur 30 tahun. Kita masih waktu itu masih zaman jahiliyah. Jadi hantu, kuntilanak, gondoruan tak kemana-mana. Jadi tobat awak tersebut itu ganti. Siap sholat subuh, sholat 2 rakaat lagi sholat subuh gantinya. Tapi jangan buat di masjid supaya jangan timbul fitnah. Itu pengertian ganti itu, kode itu. Jadi 4 syarat itulah tobatnya baru diterima Allah dengan benar-benar. Karena dikisahkan dalam Al-Quran. Itulah tobat nasuha itu. Ya, tobat nasuha bukan tanggung-tanggung. Sejarah dalam Al-Quran saudara hadir. Nah itu syaratnya Pak Min. Kalau mau ingin tersebut tidak lagi nanti disiksa. Selama tidak betul-betul bertobat, nanti Pak Bu, itulah sebabnya. Orang mau mati itu persis sama dengan pergi berangkat haji. Percayalah Bapak Ibu. Ya. Apa yang kita buat di sini kalau belum ditobati, nanti ditunjukkan Allah di Arab Saudi. Makanya bertobat itu sini dulu sebelum berangkat haji. Bertobat di sini. Kalau nggak nampak nanti kerjaannya sana. Yang serakah segala macam nampak saudara. Mau mati itu pun begitu juga. Maka wajib tobat dari seluruh dosa yang pernah dibuat. Kalau enggak ditunjukkan Allah nanti. Nah, itu yang sering saya sampaikan. Ada yang tangannya begini-begini. Buka seng itu, buka pelapon itu segala macam. Kenapa? Panas di dalam. Karena ilmu susuknya itu segala macam. Ya, dia enggak mandi-mandi kecuali bulan Syuro baru mandi saudara hadir. Ya. Ada yang dia jari panas. La ilaha illallah, tukar. Minta tukar kawan tuh. Padahal kartu, tukar tuh. Pemain kiu-kiu kawan rupanya. Mau nunggu buka puasa, main kiu-kiu. Mau nunggu sholat maghrib, kiu-kiu. Tunjukkan Tuhan. Apalagi tadi, ya pernah kita, maaf kata tadi kan berzina pernah. Nanti tunjukkan Allah, dipegang-pegangnya auratnya. Aku dulu begini, gitu dia. Bahasa, ya isyaratnya saudara hadir. Nah, oleh sebab itulah disuruh kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Apapun yang pernah kita perbuat, Pak. Tidak ada yang tak berdosa semuanya. Ya, malah kadang-kadang Ustadz pun banyak dosanya, cuman lebih bagus. Lebih bagus mantan preman jadi Ustadz ketimbang mantan Ustadz jadi preman. Kan lebih bagus dia. Itu dia. Ada lagi satu lagi, boleh silakan. Sebelum habis waktu. Satu lagi ada. Iya. Pak. Kayaknya udah kenyang semua. Mungkin kita tutup ya dengan doa. Oke.